Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Di saat timnas Indonesia memiliki pemain kelas Eropa seperti Jayce, Martin Paes, Emil Odero, Michel Girl, dan yang lain lebih banyak lagi ya. Jadi negara tetangga hanya membanggakan Arif Aiman, Quen Lihen, dan Canip. Nah, sejauh inilah timnas Indonesia saat ini. Coba dibayangkan ya, saat timnas Indonesia bisa menurunkan pemain-pemain yang merumput di Eropa. Negara-negara tetangga kita masih sibuk membanggakan nama-nama itu saja. Arif Aiman ya, contohnya, dia memang oke, dia berbakat tapi dia masih bermain di liga lokal Malaysia. Nguyen Lin, striker tajam tapi belum keluar dari zona nyamannya di Vietnam. Catip ya, Song Krain Sin pernah bersinar di Jepang tapi kini mulai redup. Nah, sementara itu Indonesia terus menambah daftar pemain elit, pemain yang terbiasa menghadapi atmosfer stadion besar, tekanan supporter ribuan, dan kualitas pemain level dunia. Inikah wajah baru timnas Indonesia ya, yang membanggakan kita semua. Sebuah tim yang tak lagi ya, diremehkan. Sebuah tim yang untuk mengukur kekuatan di lingkungan ASEAN itu sangat luar biasa. Sebuah tim yang kini bisa membentuk starting 11 ya, yang berisi pemain-pemain dari liga-liga top luar negeri. Sementara negara lain masih memutar harapan pada nama-nama lama. Kita sedang menyusun generasi emas. Mari kita lihat lebih dalam ke sekuat Garuda yang saat ini sedang jadi perbincangan seantero Asia dan Asia pada umumnya ya. Kita mulai dari lini terakhir yang menjadi benteng pertahanan, posisi penjaga gawang. Nah, percayalah tim Indonesia tidak main-main soal urusan kiper. Di bawah Mistar, nama utama yang kini berdiri tegak adalah Martin Paes. Bukan sekedar penjaga gawang, Martin adalah salah satu kiper terbaik di Liga Amerika ya. Liga Sepak Bola Amerika. Ya, saat ini ia membela FC Dallas dan bukan cuma menjadi pemain inti, ia bahkan pernah dipercaya mengenakan ban kapten. Sebuah bukti bahwa kepemimpinan dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Tak sedikit momen penyelamatan menjadi viral ya, termasuk aksi refleks luar biasa yang membuat banyak mata terbelalak beberapa tahun yang lalu. Martin Paes bukan hanya kiper, dia benteng yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Lalu jika Martin Paes absen, Indonesia tetap tenang karena di bangku cadangan berdiri nama besar yaitu Emil Odero Mulyadi. Emil bukan kiper sembarangan, yang pernah mengenakan jersey Juventus, klub raksasa Italia. Bahkan dia turut merasakan atmosfer juara saat berseragam Inter Milan. Kini Emil memperkuat Palermo di Serie B, membawa pengalaman dan kelas Eropa yang tak bisa dibeli dengan uang. Seorang pelapis yang kualitasnya justru layak jadi kiper utama di negara manapun di Asia Tenggara. Dan jika kita bicara soal lapis ketiga, Indonesia tetap punya andalan lokal yang tangguh, Hernando Ari, kiper muda yang dimiliki Persibaya. Ini dikenal memiliki refleks luar biasa. Bukan hanya sekedar penyelamatan biasa, Hernando beberapa kali menjadi penentu kemenangan lewat aksi gemilangannya saat adu penalti. Ia juga menjadi bagian penting dalam membawa tim
U23 mencapai semifinal Piala Asia tahun lalu. Masih muda, masih lapar, dan mentalnya sudah kuat, sekuat baja. Jadi 3 kiper yang punya karakter yang berbeda tapi bersama di dalam benteng pertahanan. Semuanya berkelas internasional dengan kualitas seperti ini di Bamistar. Jangan heran kalau tendangan-tendangan dari pemain seperti Arif Aiman, Nguyen Ting, dan Cap Songkrasin tak lagi cukup untuk menggoyahkan pertahanan Garuda. Karena sekarang bukan hanya barisan depan Indonesia yang berbahaya, tapi lini belakang pun sudah jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan itulah mengapa timnas Indonesia hari ini bukan lagi sekedar tim penuh semangat, tapi juga tim dengan struktur kokoh dari depan sampai belakang. Sebelum seorang penyerang bisa berhadapan dengan kiper timnas Indonesia yang tangguh, mereka harus melewati tembok baja yang berdiri kokoh di depannya kotak penalti. Barisan bek Garuda yang kini menjadi momok menakutkan bagi siapapun. Di lini pertahanan Indonesia punya nama-nama besar yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara taktik. Salah satu sosok sentral adalah Jejez, bek tengah jangkung, yang kini jadi andalan sekaligus kapten di Serie B Italia, Venezia. Tak sembarangan performa impresinya membuat klub-klub raksasa seperti Juventus, AC Milan, hingga Inter Milan dikabarkan mengincarnya. Jejez bukan cuma tembok, dia adalah pemimpin yang tenang dan tahu kapan harus bertahan, kapan harus membangun serangan dari bawah. Lalu ada yang lain ya, Michel Ger, pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini mencapai 171 miliar di usianya yang baru 23 tahun ya, yang menjadi pilar utama SFC20 di divisi. Gaya permainan lugas, agresif, dan efisien. Bahkan klub Serie A sendiri, Bologna pun sudah mengamati potensinya. Ia bukan hanya masa depan ini, tapi bisa menjadi salah satu bek terbaik di Asia ya. Dan banyak lagi seperti Calvin Verdong, Tom Haye, itu luar biasa. Nah, kita punya juga striker andalan kita, yaitu Ole Romeni ya. Jadi Ole Romeni adalah saat ini yang dimiliki Indonesia yang tajam. Kemarin sudah membobol gawang Australia, yang terakhir membawa kemenangan dengan Bahrain ya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Merdeka.